Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan menjadi orang yang sabar, tabah, kuat, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dengan bergaul dekat dengan Tuhan, maka akan memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Kasih-Mu besar atas hidup kami. Setiap hari kami merasakan penyertaan Tuhan. Engkau selalu membuka jalan setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau selalu melakukan mujizat-Mu dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Pada pagi hari ini kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, hidup dalam ketaatan. Dalam beberapa bulan ini kita hampir 1 tahun untuk 1 tahun menghadapi masa pandemik. Lalu dalam masa pandemik ini juga ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, lalu harus social distancing, jaga jarak. Nah, ini sebenarnya sangat menyiksa sekali. Kadang-kadang kita juga jenuh dalam keadaan situasi yang kita hadapi sekarang. Kita tidak bisa bertemu orang dengan bebas. Bertemu saudara aja saling dicurigai. Ketemu orang tua kita juga dicurigai. Lalu sepertinya kita bertemu dengan siapa-siapa orang saling mencurigai. Jangan-jangan kita yang OTG, jangan-jangan dia yang OTG. Jadi dalam masa pandemik ini orang karena sudah mulai jenuh, ada beberapa orang juga nggak mau lagi pakai masker. Sudah melalaikan apa yang menjadi protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan. Ada orang sesak napas kalau pakai masker, nggak bisa bebas. Betul, ada orang nggak bisa social distancing lagi, mereka masih kumpul-kumpul makan, dan di mana-mana tempat mereka masih kumpul. Sekarang sepertinya bukan pandemik lagi, padahal kita masih pandemik karena kita belum divaksin. Ada beberapa orang yang sudah divaksin, puji Tuhan. Sekarang kita sedang menantikan vaksin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, situasi pandemik ini memang tidak ada pilihan. Kita mau memilih ini, memilih itu, tidak ada pilihan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah sebenarnya kita mengikuti protokol kesehatan. Tetap memakai masker kemanapun pergi, tetap cuci tangan, dan juga jaga jarak. Dan juga kita sekarang mulai jangan sampai kumpul-kumpul kalau tidak penting. Nah, rupanya mentaati peraturan itu kan gak mudah, sulit rasanya. Nah, pada zaman Nuh Tuhan diperintahkan oleh Tuhan bahwa Nuh harus membuat bahtera. Bahtera itu dari kayu gofir yang ukurannya pun harus sesuai dengan ukuran yang Tuhan sebutkan. Tuhan katakan ukuran bahtera itu 300 hasta panjangnya, lalu 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Nuh harus membuat bahtera itu sesuai dengan ukuran tersebut. Lalu kayu yang dibuat untuk bahtera juga bukan sembarangan, harus kayu gofir. Lalu Tuhan katakan kerjakanlah itu. Nuh dan keluarganya, anak istrinya dan menantu 8 orang mengerjakan bahtera itu selama hampir kurang lebih 120 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, membuat bahtera selama 120 tahun. Dan Nuh tetap setia, tetap taat. Di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh mengerjakan, melakukan dengan teliti, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang kuat. Bayangkan
Di Israel kan tidak ada laut yang begitu lebar, begitu luas. Lalu bahtera ini mau dilabuhkan di mana bahtera sebesar ini? Tuhan bukan hanya ukuran kayu, tapi Tuhan juga atur di dalamnya. Untuk semua binatang bisa masuk. Binatang kecil sampai yang besar. Ada orang bilang dinosaurus juga, tapi dinosaurus anakan harus masuk. Gajah juga harus bisa masuk. Lalu Tuhan katakan akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam. Lalu ketika Tuhan memerintahkan Nuh harus berjuang selama 120 tahun. Masa penantian yang tidak mudah, masa penantian yang penuh dengan perjuangan. Tetangga kanan kirinya, mungkin semua teman sahabatnya katakan, Nuh, kau ini sudah gila, untuk apa kau buat bahtera sebesar ini? Tidak ada air yang bisa untuk mengapungkan bahteramu sebesar ini. Orang tidak tahu Nuh sudah memegang perintah Tuhan. Nuh setia, Nuh taat. Ketika Nuh mendapat perintah, Nuh memegang perintah itu dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ini loh kelebihan Nuh dari semua manusia pada zamannya. Karena Nuh lebih mendengar suara Tuhan. Nuh lebih memilih setia kepada Tuhan daripada omongan manusia. Ini satu hal yang perlu kita pelajari saat ini. Bagaimana kita juga tetap memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kedua kali ke dalam dunia ini, menghakimi semua umat manusia sesuai dengan perbuatannya. Orang yang baik, orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, orang yang tetap beribadah kepada Tuhan akan diselamatkan dari alam maut. Nah, banyak orang yang tidak mau mendengarkan, mungkin sudah melupakan, dia sudah menganggap remeh. Tapi bagi kita, perjuangan kita, mari tetap taat kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Seperti pemerintah katakan harus pakai protokol kesehatan, pakailah demi keselamatan diri. Lalu Tuhan katakan, aku akan datang. Percayalah, Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Dan marilah menanti dengan iman, menanti dengan setia. Kiranya kasih Kristus menolong kita pada pagi hari ini untuk hidup dalam ketaatan, taat pada perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menopangmu dalam perjuangan kita bersama. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, tidak mudah hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu. Ada banyak gangguan, ada banyak godaan untuk kami tidak setia kepadamu. Tapi firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami untuk kami terus taat. Kami percaya ketika kami taat sampai akhir, kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar